Reliable, trusted, and up to date. Hai Hunter semuanya, kembali lagi di podcast Magang Update yang tentunya terupdate, terkini, dan peka terhadap tren. Kembali lagi bersama podcaster tersayang kita, Azhar Ahmad Ramadan, dan podcasternya juga lagi ganteng, lagi sumringah nih, karena di sini kita bakal kedatangan tamu dan membawa tema yang sangat istimewa. Tentunya cocok banget buat kamu yang mahasiswa atau lagi bingung nih untuk cari passion apa atau karir sebagaimana. Itu bakal dikupas lebih lanjut di podcast ini. So stay tune terus di YouTube maupun di Spotify. Nah, tema yang bakal dibawakan ini adalah digital marketing. Jadi buat teman-teman atau hunter sekalian, gimana nih? Ada yang tertarik gak untuk digital marketing? Digital marketing untuk bisnis maupun kalian bekerja di perusahaan maupun di startup kayak gitu. Nah, aku nggak sendirian di sini karena aku sebenarnya nggak jago gitu, nggak ahli soal digital marketing. Nah, makanya aku ngebawa salah satu teman aku bernama Kak Miftahul Andriani. Halo Kak Miftah. Halo Kak Azhar. Halo, gimana nih kabarnya Kak? Oke, alhamdulillah kabar baik. Azhar sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih. Ini buktinya bisa nyapa Hunters dengan baik-baik mungkin lah. Nah, boleh dong Kak, mungkin Hunters pada penasaran nih, boleh diperkenalkan diri dulu Kak? Oke, halo teman-teman semuanya. Halo, panggilannya Hunters ya Kak ya? Ya, Hunters. Oke, halo Hunter semua. Perkenalkan, nama aku Miftahul Andriani atau biasa dipanggil Miftah. Saat ini sebetulnya aku masih mahasiswa tingkat akhir, jadi belum graduate teman-teman. Dan aku salah satu mahasiswa yang memiliki passion di bidang digital marketing. Jadi kurang lebih setahun terakhir aku memang udah memilih untuk pengen bangun karir nih di bidang digital marketing, dan alhamdulillah sekarang udah mulai bekerja juga di bidang digital marketing di salah satu digital agency, yang mana aku udah memilih karirnya ini lebih fokus lagi yaitu di bidang digital ads, jadi lebih spesialis nih teman-teman, nggak yang digital marketing secara umum tapi udah pilih bidang spesialisnya gitu. Jadi aku sendiri saat ini bekerja sebagai performance ads di salah satu digital agency. Kurang lebih seperti itu. Salam kenal semuanya. Asik, salam kenal nih Kak Miftah. Keren banget ya perkenalannya, ala-ala marketing banget gitu. Aku pas first impression ketemu Kak Miftah tuh kayak, wah ini kayaknya mau nawarin produk ini. Tapi canda, tapi emang sebenarnya dari segi look, dari segi aura Kak Miftah tuh emang rata-rata kayak anak-anak digital marketing banget, ditambah memang mahasiswanya jurusannya cukup align ya dengan pekerjaan Kak Miftah sendiri sebagai digital marketing di salah satu agensi. Dan tentunya aku appreciate banget nih buat Kak Miftah yang aku tengok tadi mahasiswa akhir udah bekerja di salah satu digital marketing, dan tentunya itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi mahasiswa yang memang kalau udah fresh from oven atau fresh graduate tuh kayak sulit banget nentuin ini milih kerja atau jadi entrepreneur ya, milih freelancer atau mau kerja di kerja secara kontrak atau di perusahaan BUMN gitu. Nah, ngomong-ngomong soal digital marketing nih, kenapa sih kita harus belajar digital marketing gitu kan? Kenapa nggak ini aja mau belajar marketing aja, mau sales aja gitu? Kenapa harus belajar digital marketing? Oke. Jadi lebih ke arah kenapa lebih pilih digitalnya gitu ya dibanding marketing biasanya gitu ya teman-teman. Oke, kalau ditanya seperti itu, jadi pentingnya digital marketing sendiri tuh gini ya teman-teman. Kalau digital marketing itu kan memang jalannya tuh lewat online gitu ya, secara digital, beda sama marketing biasa. Kenapa penting digital marketing? Karena yang namanya digital marketing itu setiap track yang ada, setiap kita misalnya melakukan sebuah marketingnya itu bisa secara organik, bisa secara paid juga. Bedanya itu apa sih organik dan paid? Jadi kalau organik itu channel digital marketing yang emang gratis gitu. Contohnya sosial media gitu. Nah, itu bisa digunakan kan oleh kita semua dan memang tidak berbayar gitu. Sedangkan kalau misalnya marketing biasa itu memang membutuhkan pertama
kalau misalnya kita mau bikin pamflet ataupun brosur gitu ya, nah itu kan membutuhkan biaya. Sedangkan kalau digital marketing sendiri ada yang namanya organik, ada social media. Sekarang ada juga nih sisi yang berbayarnya, yaitu namanya paid channel. Nah, paid channel itu contohnya kayak ads. Nah, sekarang sering banget teman-teman mungkin melihat ads ada di mana-mana gitu, di social media, di Instagram, Facebook, TikTok gitu ya. Di mana-mana kita ngelihat ads gitu, bahkan di YouTube juga sering banget. Nah, apalagi dengan adanya ads ini, teman-teman, ads itu benar-benar bisa menjangkau audiens itu sampai ke seluk-beluknya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngiklan di TV mungkin kita nggak tahu nih audiens mana yang kira-kira tertarik gitu. Kita juga nggak tahu audiens mana yang kira-kira mau ngeklik iklannya, kemudian convert, mau bayar, itu nggak kelihatan gitu kan, nggak bisa ditelusuri. Tapi kalau kita pakai digital marketing ataupun pakai digital ads tadi, mau lokasi, kemudian gender, tempat tinggalnya di mana, kesukaannya apa, itu bisa terlacak gitu. Jadi pentingnya apa digital marketing ya tadi gitu, selain bisa efektif dari segi biaya, yang kedua juga bisa melacak audiens sampai ke sedetail-detailnya gitu sih. Jadi memang menurut aku dari sisi bisnis juga penting banget, dan dari segi opportunity karir juga oke banget, karena memang digital marketing ini lagi high demand banget ya menurut aku, Kak Azhar. Kayak di beberapa bootcamp lagi, wah di mana-mana banyak banget bootcamp tentang digital marketing, yang mana itu pertanda bahwa memang di bidang digital marketing ini lagi banyak dibutuhkan gitu di semua perusahaan-perusahaan. Kurang lebih seperti itu sih. Asik, berarti emang benar-benar penting banget ya untuk kita belajar digital marketing, maupun untuk bisnis, maupun kayak untuk karir opportunity kita. Apalagi prospek digital marketing itu lebih luas gitu, dan dibutuhkan banyak perusahaan. Ya pastinya kan perusahaan juga butuh kayak jasa digital gitu ya, kayak. Benar, betul banget. Apalagi kalau digital marketing itu ini loh Kak, maksudnya opportunity karir itu bisa berkembang luas karena apa? Karena dia bisa bekerja dari WFH gitu, dari rumah, dan nggak menutup kemungkinan juga kita bisa berkarir secara internasional, karena tadi gitu memang pekerjaannya bisa dilakukan secara jarak jauh gitu sih. Jadi bagusnya itu untuk opportunity karirnya. Dan yang paling penting bagi anak muda yang pengen belajar digital marketing, prospek salary-nya juga tinggi pastinya ya kayak. Betul banget, setuju. Nah tuh itu bisa beli apa tuh, beli es krim berapa loyang itu bisa kalian beli dengan kalian belajar digital marketing dan berkarir di sana kayak gitu. Nah by the way nih Kak, kan kakak mungkin kan kakak jurusannya yang jurusan terkait dengan ekonomi ya, pasti banyak prospek kerja yang memiliki terkait dengan jurusan tersebut gitu. Contohnya kayak akuntansi, atau mungkin perpajakan, atau mungkin jadi administrasi perkantoran dan segala macam. Nah, kalau Kak Miftah sendiri kenapa milih digital marketing nih? Aku jadi penasaran, Kak. Oke, menarik nih. Kenapa aku pilih digital marketing? Mungkin aku flashback dikit, boleh Kak Azhar curhat dikit? Oke teman-teman, jadi sebetulnya aku ini mahasiswa yang memang jurusannya itu jurusan manajemen marketing. Jadi memang udah ada inline nih sama karir aku sekarang. Cuman kan kalau bicara soal marketing itu banyak ya, marketing itu luas gitu. Nggak cuma digital marketing aja, karir yang memang inline dengan marketing tadi. Jadi di masa pencarian jati diri aku gitu, kemarin sebelum aku akhirnya memantapkan diri untuk berkarir di digital marketing, aku tuh sempat explore teman-teman, aku ikut beberapa magang, kemudian aku ikutin tuh, aku cobain dari yang namanya intern di bidang partnership, kemudian intern di bidang business development gitu, kemudian dari marketing general itu sendiri yang bisa offline maupun online. Sampai akhirnya aku fokus ke digital marketing. Apa yang membuat aku tertarik gitu? Pertama, kayak yang tadi aku sebutin gitu, lagi high demand banget, lagi banyak dibutuhkan di berbagai perusahaan, dan juga dari opportunity karir kedepannya menurut aku tuh bagus. Kenapa bagus? Karena digital marketing ini salah satu skill yang emang pekerjaannya itu bisa di-handle
jarak jauh gitu. Aku tuh pengen banget bisa berkarir secara internasional gitu, yang mana tetap kerja di Indonesia tapi bisa berkarirnya itu secara internasional, yaitu ya gini, skill-skill digital seperti ini yang memang bisa dijalankan dari rumah gitu. Kemudian kita bisa dapetin opportunity salary yang lebih besar juga gitu karena berkarir secara internasional gitu. Jadi memang dari sisi high demand, kebutuhan industri saat ini aku ngelihat opportunity-nya bagus gitu, dan kemudian fleksibel juga sih kalau untuk karir kedepannya, apalagi kan perempuan gitu ya. Jadi wah, kayaknya kalau aku bisa berkarir digital marketing terus bisa kerja dari jauh gitu, WFH, itu menurut aku bisa jadi salah satu fleksibilitas yang sangat menunjang sih. Jadi kayak wanita tuh nggak punya batasan lagi, kayak kalau harus berkarir doang terus akhirnya nggak bisa jadi wanita sesungguhnya gitu. Jadi tetap bisa balance. Aku senangnya kayak gitu sih. Jadi wah, kayaknya bagus nih prospeknya untuk kedepannya gitu, selain memang dari sisi lagi high demand juga. Dan bisa kita lihat teman-teman, saat ini memang lagi banyak banget, lagi marak banget kayak program-program bootcamp, course online gitu ya. Di mana-mana ada digital marketing gitu ya. Itu salah satu pertanda kalau memang lagi banyak banget nih dibutuhkan skill-skill di bidang digital marketing gitu. Oke, wah keren banget ya tadi untuk alasan Kak Miftah sendiri untuk memilih dari digital marketing itu sendiri. Dan aku emang appreciate banget, emang digital marketing tuh sangat dibutuhkan di perusahaan, terus juga dibutuhkan untuk bisnis juga, apalagi mereka kerjanya juga fleksibel juga ya, bisa WFH, dan ditambah perempuan jadi bisa kayak untuk eksplorasi diri lagi sebenarnya, untuk kembali pengetahuannya lagi, entah itu ngikut bootcamp, seminar, atau workshop terkait digital marketing. Jadi emang bisa lah untuk spend time antara learning sama spend time untuk working gitu. Keren. Nah, kan aku penasaran juga nih, karena kebetulan kakak juga kerja sebagai performance ads ya di salah satu agensi. Nah, tentunya perjalanan kakak untuk mencapai hal itu gimana sih kak, dan mengapa aku juga pengen tanya nih, emang performance ads tuh sama ya dengan digital marketing ya? Itu aja sih kak dari aku. Oke, menarik. Perjalanan kemudian perbedaannya dengan performance ads dan juga digital marketing sendiri ya. Oke. Jadi singkatnya gini teman-teman, aku ini memang sekarang kerjanya sebagai performance ads di digital agency ya. Tadi mungkin aku jawab pertanyaan Kazer yang terakhir dulu ya. Bedanya apa? Jadi performance itu pada salah satu job title yang memang dia tuh spesialis untuk handle digital ads gitu. Digital ads itu TikTok ads, YouTube ads. Nah, jadi kerjaannya anak performance ads itu adalah ditudingnya yang mengerjakan ads tadi, karena aku kerja di digital agency, jadi aku menghandle ads para klien-klien seperti itu. Nah, bedanya dengan digital marketing, dan digital marketing sendiri itu adalah keseluruhan. Jadi digital marketing itu tuh banyak channel ya teman-teman ya, kayak tadi aku bilang ada yang paid channel, ada yang organic channel gitu. Dan untuk digital marketing sendiri, contoh channel-channel itu kayak website, kemudian ada social media, terus ada SEO juga gitu. Nah, itu merupakan beberapa bidang yang digabungkan. Jika digabungkan namanya adalah digital marketing gitu. Kalau performance ads sendiri itu adalah salah satu skill spesialis yang menghandle digital ads gitu. Ibaratnya memang lebih spesialis cangkupannya. Ada dua sebenarnya Kazer kalau berkarir di digital marketing itu. Ada yang namanya generalis, ada yang namanya spesialis gitu. Kalau generalis itu dia menghandle semua full channel gitu. Tapi mungkin dari sisi expertise-nya dia nggak benar-benar memahami sampai ekspor banget gitu, tapi dia bisa paham dasarnya secara keseluruhan gitu. Tapi dia tahu tuh cara kerja website, SEO gitu, sosmed, ads, dia ngerti, tapi mungkin hanya di dasar-dasar aja gitu. Nah, itu namanya adalah generalis. Nah, sedangkan kalau spesialis itu adalah salah satu job title yang memang dia fokus ke satu bidang. Contoh ada SEO spesialis gitu, kemudian performance ads spesialis gitu, social media spesialis. Nah, itu adalah salah satu
karir-karir yang memang fokusnya itu ke spesialis di digital marketing. Jadi lebih ke bagi-bagi tuh scope digital marketingnya gitu. Nah, perjalanan aku sendiri untuk bisa di performance ads digital agency itu ada prosesnya gitu ya, nggak yang tiba-tiba langsung handle ads gitu, karena handle ads pun to be honest struggle-nya banyak ya teman-teman, karena kita kan handle-nya tuh paid media gitu ya, paid media yang memang ada budgetnya. Kalau bicara soal budget pasti riskan banget nggak sih, apalagi ini budgetnya klien gitu kan, kayak gimana ya, kayak harus teliti banget gitu, harus teliti, harus berpikir secara analitis, karena yang kita hasilkan ini adalah ada duitnya gitu, dari duit klien, nggak boleh sembarangan gitu, harus ada perhitungannya. Jadi dulu waktu aku mulai itu awal-awal memang aku intern di digital marketing ya secara umum aja gitu, generalis gitu. Tapi memang skopnya itu waktu itu masih kebanyakan handle-nya sosial media gitu, jadi belum terlalu banyak handle ads, kemudian belum terlalu banyak juga handle website. Tapi sih memang beberapa kesempatan untuk naikin ads gitu, tapi bukan jadi main job gitu, beda sama sekarang, paling cuma sekali-sekali aja. Nah dari situ ya aku coba memanfaatkan kesempatannya gitu, terus akhirnya belajar sendiri. Nah dari situ aku coba nelisik lagi nih, kira-kira aku tuh pengen berkarirnya itu generalis atau spesialis gitu. Dari situ aku membandingkan lah, opportunity karir generalis gimana ya gitu, opportunity karir spesialis gimana ya gitu, dan kira-kira aku punya interestnya tuh ke arah mana gitu, biar aku juga mengerjakannya bisa enjoy gitu ya, nggak penuh tekanan. Nah dari situ aku coba nge-compare satu sama lain untuk cari fokus aku tuh mau kemana gitu. Jadi memang penting sih teman-teman kita temuin fokus dari sekarang, biar kita tahu apa yang kita tuju gitu. Akhirnya aku setelah aku explore, aku coba cari tahu perbedaan dari masing-masing job title di digital marketing. Akhirnya aku memutuskan untuk berkarir di bidang digital ads tadi gitu, di performance ads, atau ada juga sebutannya itu sebagai digital ads specialist, ada juga yang nyebutnya performance marketing gitu. Jadi memang job title yang memang dan ini memiliki impact ke performa digital marketing tadi gitu. Jadi memang udah ada result yang gimana ya, ibaratnya impact-nya tuh besar gitu loh teman-teman, karena kan memang dia ada budgetnya marketing yang channel-channel lain, dan akhirnya di segi website traffic, kemudian dari segi konversi ke penjualan. Nah itu kan impact-nya bagus banget ya teman-teman untuk ke digital marketing sendiri. Ibarat kalau misalnya ada suatu perusahaan yang memang membutuhkan yang bisa nge-boost penjualannya. Nah, di ads inilah, di performance ads inilah yang ngebantu gitu, yang ngebantu dari sisi penjualannya tadi, bisa menciptakan konversi, bisa menciptakan sales banyak sekian. Itu kan impact-nya bagus banget gitu. Jadi kenapa sih aku pengen pilih performance ads? Karena tadi impact itu benar-benar kerasa gitu. Kalau kayak social media, SEO, itu memang ada impact-nya juga, sama pentingnya. Tapi itu baru kerasa impact-nya ketika beberapa bulan gitu, ketika beberapa waktu, memang lebih lama lah ya ibaratnya. Nah kalau performance ads di digital ads, dia kerasa banget impact-nya. Sekali nge-ads gitu, langsung tuh masuk result-nya yang ada gitu, traffic-nya naik, konversinya naik. Lebih gitu sih teman-teman. Jadi perjalanannya memang awalnya aku generalis dulu gitu untuk bisa cari ketertarikan kemana gitu. Awalnya handle sosmed dulu, terus belajar ads, dan akhirnya alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa berkarir. Oke, gile, keren banget deh dari Kamifta. Jadi perjalanan Kamifta hingga menjadi performance ads di salah satu agensi, dan juga perbedaan ya tadi performance ads antara digital marketing biasa. Jadi ternyata tuh aku baru tahu ya kalau misalnya digital marketing tuh ada spesialisnya lagi gitu. Ternyata nggak cuma title digital marketer, tapi dia ngehandle semuanya. Aku kira seperti itu gitu ya. Ternyata ada spesialisnya juga. Tadi kayak social media spesialis,
terus juga ada performance ads, ada performance marketing, ada branding spesialis, juga ada KOL tadi ya, KOL spesialis, ada SEO spesialis, pokoknya banyak spesialis lah, udah kayak dokter kayak gitu ya. Jadi ibaratnya kayak ketika kamu jadi dokter di rumah sakit pasti kan ada spesialisasi sendiri ya. Dan memang setiap masalah dalam bisnis, entah itu dalam pemasaran, tentu diselesaikannya sesuai dengan spesialisasi itu gitu. Ya, aku dapat gitu. Dan perjalanan Kamifta tadi keren banget ya. Jadi nggak plek-ketiplek aja langsung jadi performance ads, tapi ternyata ada perjuangan panjang di balik semua. Dan semua yang aku dapat pertama dimulai dari hal-hal kecil baru merubah untuk ke big change-nya gitu. Jadi dari mulai magang atau ikut organisasi, terus kita cobalah untuk full time dan segala macam, dari bootcamp juga untuk explore lagi gitu. Dan itu emang kayak ya setiap umur 20-an pemuda pasti harus ngelewatin tahap gitulah, nggak ada yang instan di dunia ini. Asik, ini kita jadi kayak inspirator gitu ya bagi orang-orang, padahal kita mau ngebahas bisnis gitu ya. Oke, aku jadi penasaran nih Kak, kan kebetulan Kakak emang ini ya performance ads gitu. Nah, apa sih kayak strategi atau project yang selama Kakak jadi performance ads atau digital marketing ya, yang pernah Kakak kerjakan gitu, dan mungkin bisa menjadi inspirasi nih bagi hunter sekalian? Oke. Project yang memang benar-benar struggle gitu ya teman-teman ya, yang berkesan banget. Itu adalah pengalaman kerja yang saat ini sih di digital agency ini, di performance ads ini. Sebenarnya aku saat ini kan masih bisa dibilang sebagai entry level gitu ya, karena memang aku masih baru banget menjajak di karir ini, terus belum lulus juga gitu, masih banyak banget yang harus dipelajari. Nah, tapi aku bersyukurnya di tempat kerja aku sekarang ini, aku benar-benar dapat kesempatan untuk bisa belajar dan mengeksplor gitu. Jadi aku benar-benar awalnya aku kaget karena ini digital agency-nya udah bisa dibilang lumayan besar gitu ya, jadi udah banyak kliennya, udah dari brand-brand besar juga. Dan aku akumulasi budget ads-nya itu dari semua klien, totalnya itu udah bisa mencapai hampir 100 juta waktu itu gitu. Dan aku ngerasa kayak wow, ternyata aku udah sampai di tahap yang udah mau mengelola budget 100 juta gitu dari total semua klien, yang mana itu gak gampang ya teman-teman. Gak gampang karena pertama dibutuhkan ketelitian karena ketika kita dapat budget sekian gitu, dapat 50 juta gitu, 50 juta. Nah, 50 jutanya ini kita harus tahu nih dialokasikan untuk apa, kemudian goalnya apa, kemudian dari 50 juta ini kira-kira bisa mendatangkan apa aja sih gitu, mendatangkan traffic kah, conversion kah gitu, atau engagement kah gitu. Jadi kita benar-benar harus menganalisis dari 100 juta atau dari berapa persekian juta tadi untuk budget ads gitu. Dan tantangannya itu adalah ketika aku harus bisa mengelola itu semua gitu, dan harus teliti banget gitu, karena ketika kita naikin ads gitu atau lagi kelola budget, perhitungannya ada yang salah, nah itu kan fatal gitu ya teman-teman, karena ini bukan budget perusahaan kita, tapi ini budgetnya klien gitu. Dan memang harus super teliti, terus harus benar-benar analisisnya kuat, karena ibaratnya kita tuh nggak cuma nge-ads doang kasar di sini, jadi kita tuh harus punya pertanggungjawabannya. Misalnya kita naikin ads nih persekian gitu setiap bulannya. Nah, dari setiap bulan itu kita bikin monthly report, yang namanya kita bikin reportnya tuh dari semua klien, dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan hasil tersebut gitu. Apakah mencapai KPI, apakah tidak mencapai KPI gitu. Dan pernah waktu itu di salah satu momen yang sangat berkesan buat aku pertama kali diminta atasan aku untuk mempresentasikan hasil monthly reportnya gitu di depan klien, yang sebelumnya itu di handle sama atasan aku gitu, tapi pada saat itu aku yang lagi diminta. Dan ternyata pas lagi dibikin gitu ya reportnya, ternyata nggak mencapai KPI. Dan aku kayak wah, nggak mencapai KPI gitu ya, nanti aku harus ngomong apa sama kliennya gitu, nanti kalau kliennya nanya-nanya aku harus bilang apa gitu kan. Wah, panik kan gitu. Akhirnya dari situ yaudah deh, nggak apa-apa nggak mencapai
mencapai KPI. Cuman coba kita gali gitu, kira-kira insight apa yang bisa diambil dari perjalanan iklan tersebut gitu. Contohnya kayak kasus aku kemarin gitu. Waktu itu memang tidak mencapai KPI, cuman dari situ kita bisa dapat learning lesson-nya, kita bisa tahu kira-kira kenapa nggak tercapai gitu. Apakah salah strategi pembagian ads-nya gitu, strategi digital ads-nya, atau memang karena produk-produk yang diiklannya itu kurang diminati gitu. Nah, kita coba cari tahu. Akhirnya karena ads itu memang kita tuh based on data, kayak ada compare gimana sih perbedaannya gitu. Jadi dari perbedaan-perbedaan tadi itu kelihatan, oh ternyata kecenderungan audiens tuh sukanya ke iklan-iklan produk yang seperti ini. Ketika bulan ini diiklanin produk yang lebih mahal, ke audiens nggak suka ya gitu. Oh mungkin memang audiens itu lebih tertarik produk-produk yang diiklankannya itu produk-produk murah gitu. Karena ternyata waktu itu salah satu pembelajarannya dari klien itu minta produknya itu yang diiklanin produk-produk mahal gitu, tapi ternyata pas kita udah iklanin produk-produk yang sesuai permintaan mereka, oh ternyata hasilnya kurang bagus gitu. Ya, jadi it's okay nggak mencapai KPI gitu, tapi kita coba kasih insight gitu, kira-kira apa yang bisa menjadi pembelajaran gitu, biar nanti dari kliennya juga tahu gitu apa yang perlu dievaluasi, kurang lebih seperti itu sih. Jadi tantangan terbesar tuh ketika aku harus presentasi hasil monthly report yang waktu itu belum mencapai KPI gitu, dan kemudian setelah itu tantangannya lagi ketika aku bisa diminta sama atasan untuk mempresentasikan ads planning gitu. Jadi kalau di agency itu kalau ada klien baru gitu, jadi kita harus siapin yang nama ads planning, strategi digital ads untuk nge-propose klien baru tadi gitu, biar mereka tuh tertarik pakai agensi perusahaan ya tim performance ads gitu. Jadi kita harus pelajari nih industri ini gitu, industri A, kemudian kita pelajarin dengan cepat, terus kita bikin strategi ads-nya dari mulai goal-nya, kemudian target audience-nya, kemudian contoh ads-nya bakal seperti apa, kemudian strategi digital ads-nya, pembagian budget-nya, KPI-nya. Nah seperti itu sih yang menurut aku struggle banget waktu itu, karena memang aku harus presentasi langsung di depan klien. Jadi bener-bener kayak apa ya, banyak banget pembelajarannya, walaupun saat ini belum lulus gitu, tapi aku bersyukur banget, oh ternyata aku dapat tempat untuk bisa dapetin pengalaman-pengalaman tadi gitu. Jadi pas aku nanti udah lulus, aku udah punya bekal ibaratnya kayak gitu sih. Oke, wah keren banget ya, asik banget jadinya kayak aku di posisi Kamifta juga gemeter dan ketar-ketir ya, apalagi mempresentasikan hasil atau report kamu di depan klien, dan bukan tiba-tiba ternyata report kamu nggak masuk ke KPI gitu, nggak sesuai dengan KPI yang diharapkan, dan itu kayak wow, ini gimana nih, gemeter, keringet dingin, bibir pecah-pecah, panas dalam gitu kan bisa jadi gitu ya. Dan aku kayak ngeliat emang kalau untuk digital marketing itu emang struggle-nya cukup banyak, dan kayak contohnya kayak gimana kita menyesuaikan dengan permintaan klien, terus gimana kita menyesuaikan dengan strategi kita, plus juga kita harus mencoba untuk menetapkan target yang pengen kita capai gitu. Dan apalagi kita megang budget atau duit marketing yang sangat besar, tentunya itu benar-benar pertanggungjawabannya sangat tinggi, analitis, kritis, dan teliti. Itu benar-benar harus diperhatikan juga gitu. Nah mungkin tadi udah struggle, solusinya, kendalanya bagaimana ya kayak. Nah kalau tips and trick nih, gimana sih biar orang-orang yang pengen belajar digital marketing tuh jadi sukses gitu, atau jadi berhasil dalam menetapkan strategi, atau mereka pengen jadi digital marketer lah, digital marketer yang benar-benar kayak bisa bekerja di perusahaan gitu. Oke, ini tipsnya berarti untuk ke perusahaan atau memang teman-teman yang pengen berkarir nih Kak? Dua-duanya boleh, tapi kalau ini dulu deh, tips buat teman-teman yang pengen berkarir di digital marketing dulu. Oke, untuk teman-teman yang pengen berkarir di digital marketing gitu ya, percayalah aku juga dulu sama seperti kalian gitu. Aku tipe salah satu orang yang memang
penasaran, kalau penasaran aku pasti riset cari tahu gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen berkarir di bidang digital marketing, baru pengen mulai nata karir gitu, saran aku adalah satu, kalau memang kalian udah mantep pengen berkarir di digital tempat, untuk kalian dapetin pengalaman gitu. Karena dengan pengalaman tadi kalian bisa dapetin yang namanya portofolio gitu. Nah, di digital marketing itu yang penting adalah portofolio gitu. Kenapa yang penting portofolio? Karena di portofolio itu menandakan kalian punya bukti kalau kalian itu memang udah berhasil untuk menjalankan digital marketing tersebut gitu. Jadi ada juga sih karir yang memang dia tuh pentingnya tuh ke sertifikasi gitu ya. Nah, kalau digital marketing ini menurut aku di salah satu karir yang memang pentingnya itu di portofolio. Jadi untuk teman-teman yang pengen memulai karir di digital marketing, saran aku adalah teman-teman harus cari tempatnya. Di tempat untuk bisa dapetin portofolio tadi. Banyak tempatnya. Ada tempat magang, intern gitu ya. Jangan sekarang aku ngeliat, menjamur banget intern gitu. Intern untuk digital marketing pun banyak banget. Kita intern unpaid pun menurut aku nggak apa-apa loh teman-teman gitu. Kita mulai dari unpaid itu nggak masalah. Kenapa? Karena dengan kita dapetin tempatnya dulu aja, itu kita bisa manfaatin semaksimal mungkin untuk kita perform, tunjukin kalau memang kita tuh berkualitas gitu. Dan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin tempat tadi untuk bisa nge-explore digital marketing tadi. Misal memang tempatnya itu masih perusahaan kecil gitu, perusahaan banyak, jadi memang masih di sosmed doang gitu. Ya itu oke, nggak apa-apa. Coba teman-teman pelajari dulu di sosial media tuh seperti apa gitu, analitiknya, kemudian strateginya gitu. Kalian manfaatin aja terus sampai mentok gitu, sampai akhirnya kalian dapat insight, dapat pembelajaran baru dari sosial media yang kalian pegang tadi. Nah, kemudian setelah itu kalau kalian ngerasa udah cukup nih pengalamannya, udah dapat portofolio, nah mulai next level, kalian coba cari lagi tempat intern, atau mungkin nggak harus intern sih sebenarnya, atau freelance gitu juga boleh. Kalian coba cari lagi gitu. Yang tadinya unpaid, mungkin kalian bisa next level nih, cari yang paid gitu. Nah, dari situ jadi kita mengusahakan walaupun langkahnya kecil, tapi tetap kayak naik tangga gitu. Satu-satu ditaikin, terus naik level lagi gitu. Jadi setelah intern unpaid, kalian bisa naik level ke intern paid gitu, dan bisa dapat salah satu media yang memang belum kalian pernah coba kerjain gitu. Misal kemarin sebelumnya di sosial media, terus di intern berikutnya kalian dapat untuk pegang ads, contohnya seperti itu. Nah, itu kan salah satu privilege yang bagus banget gitu menurut aku ya. Karena kalian belajar ads gitu dan tahu gitu susahnya seperti apa, struggle seperti apa, dan tahu juga senangnya kalau berhasil itu seperti apa gitu. Dan semua hasil kerja itu jangan lupa didokumentasikan dan kalian rekap ke dalam portofolio gitu, buat sebagus mungkin, semenarik mungkin, sampai akhirnya si portofolio tadi itu bisa menghantarkan kalian ke karir impian kalian gitu, bisa dapetin pekerjaan yang memang sesuai dengan impian kalian, ya itu tentunya di bidang digital marketing. Jadi memang notes-nya adalah portofolio sih teman-teman kalau pengen berkarir di digital marketing. Atau kalau belum dapet tempat magang, teman-teman juga bisa sih sekarang kayak ikutan bootcamp gitu ya. Aku tuh salah satu anak bootcamp juga sebenarnya. Jadi dulu aku tuh waktu itu ikut bootcamp, tapi memang bootcamp itu udah spesialis ke digital ads sih, jadi nggak digital marketing secara keseluruhan. Nah, di bootcamp itu teman-teman, saran aku kalian harus jadi star gitu. Star gimana sih maksudnya? Ya, jadi salah satu peserta yang memang mencolok gitu. Jadi siswa yang mencolok, entah itu aktif atau rajin gitu. Nah, dari situ nanti kalian dapat banyak banget channel gitu. Entah itu teman sesama siswa yang ngelihat kalian aktif banget gitu, terus akhirnya jadi pengen belajar bareng gitu. Atau mungkin dari si pematerinya gitu, mentor-mentornya yang aktif, ini anak aktif banget gitu. Akhirnya ditandain tuh kalau misalnya ada job opportunity, kalian nanti yang di-approach sama mentor-mentor kalian tadi. Pokoknya jadilah star yang mencolok, yang bisa menarik interest orang-orang ke kalian. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau berkarir di digital marketing kurang lebih seperti itu sih, gitu Kak Azhar.
Oke, wah asik banget ya. Jadi Hunters tuh jangan lupa untuk dicatat kalau kalian tuh untuk berkarir di digital marketing tuh benar-benar harus panjang untuk perjuangannya. Kayak kalian boleh nih untuk ikut volunteer atau ikut workshop soal digital marketing, baru kalian mengarah nih ke magang atau mengarah melalui internship gitu. Magang bisa tadi yang aku dapat tuh magang bisa unpaid maupun paid. Jadi kalau untuk kalian yang mulai dari hal kecil mungkin disarankan untuk magang unpaid dulu. Pokoknya cari tempat buat kalian yang eksplorasi diri soal digital marketing. Baru kalian next level lagi ke paid atau berbayar. Nah, di situ kalian bisa tuh untuk belajar lebih banyak dan juga kalian bisa next level lagi ke arah bootcamp yang lebih spesialis. Dan kata Kamista bener banget, jadi ibaratnya jadi peserta yang ambis, yang aktif, tapi tidak individualis. Kayak gitulah. Karena yang aku tahu ya, digital marketing tuh bekerja secara tim ya Kak ya, bener nggak? Ya, jadi kalian juga Benar banget, setuju. harus berkolaborasi juga gitu dengan anggota-anggota kalian. Karena di perusahaan juga kalian bekerja banyak anggota dan juga harus koordinasi juga dengan luar divisi maupun dalam divisi kalian. Kayak gitu. Keren. Aku jadi kayak tertarik banget ya buat kayak belajar digital marketing sama buat ngespesialisasi sendiri gitu, karena emang kebetulan aku juga masih mahasiswa dan memang digital marketing tuh salah satu passion lah di balik prospek jurusan aku yang memang sebenarnya nggak align juga dengan pemasaran digital gitu, tapi ya karena ketertarikan aku di bidang pemasaran, jadi ya cobalah untuk belajar di luar kampus gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Dan BTW emang kalau rata-rata tuh aku mau nanya nih Kak. Jadi orang atau perusahaan ya yang nyari digital marketing tuh emang harus sesuai dengan jurusan nggak sih Kak? Kayak jurusan harus wajib marketing, komunikasi atau ekonomi gitu. Atau memang perusahaan tuh banyak memperbolehkan kayak luar jurusan gitu. Setiap jurusan boleh ngelamar gitu. Asalkan punya pengalaman. Oke. Aku jawab ya. Oke, teman-teman, sejauh ini kalau yang aku tahu gitu ya, teman-teman, yang aku perhatiin, jurusan itu bahkan udah nggak terlalu diprioritaskan lagi loh untuk jadi salah satu indikator yang jadi penilaian perusahaan untuk cari kandidat-kandidatnya. Kenapa seperti itu? Karena tadi aku bilang gitu, asal kita punya pengalaman, asal kita punya portofolio, itu tuh udah jadi bekal banget gitu. Jadi yang pertama menurut aku adalah portofolio, yang kedua pengalaman. Nah, untuk jurusan itu sekarang ya menurut aku itu udah nggak terlalu dipertimbangkan sih gitu. Jadi berarti kalau misalnya kalian punya jurusan yang memang inline ya udah jadi nilai plus aja gitu. Tapi nggak jadi harus penilaian utama gitu. Karena memang yang pertama adalah portofolio, yang kedua pengalaman. Kalau kalian udah punya dua itu dan kalian di-compare gitu sama kandidat lain yang memang dia tuh jurusannya inline dengan digital marketing, tapi dia nggak punya pengalaman dan nggak punya portofolio yang bagus, ya udah bakalan kalah gitu sama kalian yang bukan jurusan digital marketing, tapi kalian punya pengalaman dan punya portofolio yang bagus, udah kalian menang gitu. Jadi saran aku, kalau memang teman-teman saat ini jurusan yang nggak inline sama marketing gitu, okay, itu nggak apa-apa banget. Sekarang tugas kalian adalah cari tempat untuk explore diri, untuk bisa tadi gitu dapetin portofolio yang bagus sampai akhirnya kalian punya rekam jejak yang bagus gitu, dan akhirnya dapet tempat lagi untuk kerja dan bisa semakin berpengalaman gitu sih saran aku ke Azhar. Keren. Nah, BTW kan ngomong-ngomong soal pengalaman nih, kan pengalaman tuh bisa diisi volunteer, bootcamp, atau magang gitu ya. Nah, kalau portofolio tuh isinya apa aja sih? Mungkin Kak Miftah bisa kasih gambaran sedikit nih tentang struktur portofolio yang oke buat digital marketing gitu. Oke. Portofolio itu isinya apa aja? Oke, kalau portofolio digital marketing sendiri, jadi pasti di depan tuh ada covernya ya teman-teman. Bikin cover semenarik mungkin. Karena digital marketing itu bikin portofolionya harus ciamik, harus bagus gitu, harus menggambarkan kalau teman-teman tuh salah satu orang yang kreatif gitu. Pertama itu ya, karena first impression itu sangat penting ya teman-teman. Nah, kemudian selain bikin cover yang menarik, teman-teman di slide 2-nya mungkin ya, teman-teman bisa masukin slide introduction gitu.
teman-teman bikin introduction yang menarik yang bisa menggambarkan diri teman-teman, yang kalau orang baca tuh kira-kira oh ini anak ketertarikannya di bidang ini gitu, oh ini anak memang udah sering nih intern di bagian ini gitu. Jadi benar-benar ketika baca introduction teman-teman tuh udah tahu gitu personal brandingnya teman-teman itu di digital marketing gitu. Jadi teman-teman bikin personal branding yang sekeren mungkin di slide introduction tadi gitu. Nah setelah slide introduction tadi, teman-teman masuk ke dalam project portofolionya gitu. Teman-teman bisa rangkum dulu. Kalau aku bikinnya setelah slide introduction tadi, aku bikin pemetaan project portofolionya gitu. Kira-kira di portofolio itu ada project-project apa aja sih gitu. Kalau aku ada ads performance gitu, kemudian ada content advertising, kemudian ada social media management gitu. Nah, teman-teman bisa jabarin beberapa skop-skop tadi yang memang pernah teman-teman ada pengalamannya di bidang itu gitu. Terus setelah itu teman-teman capture deh gitu hasil kerja, kemudian kasih tahu tuh resultnya apa gitu. Oke, keren banget ya. Jadi buat teman-teman tuh yang bingung cara buat portofolio gimana, pastiin kalian buatnya di PowerPoint dulu. Formatnya PDF ya. Terus kalian tadi buat cover semenarik mungkin, karena sebenarnya cover tuh memang menentukan first impression ya. Terus juga yang kedua saat introduction, jangan lupa untuk tunjukin personal branding kalian secara jelas dan padat, dan tunjukkan spesialisasi kalian tuh apa. Yang ketiga tuh tadi daftar isi ya. Daftar isinya tuh kayak posisi-posisi marketing yang memang kalian pernah naungi gitu, kayak contohnya social media management atau performance ads, terus juga ada event marketing, mungkin ada konten atau content marketing atau creative marketing. Jadi dijabarin aja di portfolio kalian, dan setiap project itu ada result, peran kalian tuh apa, dan kayak mungkin kalau ada kendala itu apakah kalian jadi problem solver di sana, itu bisa banget nih dicantumin di portfolio gitu. Dan aku biasanya ya, karena aku emang cenderung di marketing juga, aku biasanya di sela-sela akhir tuh kayak ada penjelasan singkat tentang job experience sama tools yang sering dipakai. Nah itu bisa tuh gitu. Terakhir jangan lupa closing dan kasih kontak kalian. Itu aja sih. Iya. Nah iya benar banget. Tadi kepotong aku selek. Ya jadi kalau di portofolio itu tadi benar kata Kak Azhar ya gitu. Jadi memang penting banget yang namanya ada result tadi ya, tadi aku bilang, terus kemudian scope of work gitu. Jadi kita tuh scope kerja kita tuh di bagian apa sih gitu, karena kan kalau digital marketing itu banyak ya teman-teman. Nah kemudian kira-kira peran kita di situ apa gitu, itu namanya scope of work gitu. Scope of work, kemudian resultnya apa. Resultnya apa kalau digital marketing itu biasanya engagement-nya berapa, kemudian traffic-nya, reach-nya, seperti itu. Kalau kalian pernah menghandle konten, kalian masukin tuh konten creation-nya seperti apa gitu, kemudian objektif dari konten tersebut, kurang lebih seperti itu sih. Dan kayak tadi Kak Azhar bilang tools, kalau kalian memang udah punya skill-skill di seperti handle ads, handle website, seperti itu, nah kalian perlu masukin tools-tools apa yang bisa ngebantu pekerjaan kalian itu gitu. Jadi kelihatan kalian tuh memang walaupun kalian entry level, tapi kalian itu udah punya pengalaman gitu, dan udah kelihatan nih ini anak bisa kerja gitu, udah banyak tools-tools yang dia pegang gitu sih. Terakhir jangan lupa tuh masukin kontak kita gitu, biar yang ngebaca bisa langsung nge-kontak kita kalau mereka memang tertarik gitu untuk ajak kerja sama. Nah gitu tuh teman-teman, jangan lupa udah cakep bikin portofolio, udah introduction udah keren, projectnya udah cakep, udah sesuai dengan struktur, lupa nyentuhin closing, lupa nyentuhin kontak. Nah itu sebenarnya fatal sih sebenarnya ya. Jadi aku pernah kejadian sih, kayak aku lupa untuk melamar suatu pekerjaan jadi marketing lah ya, marketing. Terus aku ngirim tuh portofolio dan kelupaan buat ngasih closing kontak aku yang biasa aku pakai gitu. Dan aku emang portofolio selain di Google Slide itu juga ada di website. Jadi aku lupa nyantumin dulu. Jadi nggak dipanggil deh. Itulah fatalnya teman-teman. So buat teman-teman jangan seperti aku, tapi cobalah untuk ikutin saran dari Kamifta. Itu kurang lebih. Nah terakhir nih Kak, harapan
buat teman-teman atau haters di pendengar Spotify maupun channel YouTube Magang Atlet nih tentang mahasiswa atau mahasiswi yang pengen berkarir sebagai digital marketer gitu. Nah, kira-kira apa nih Kak harapannya? Oke, harapan aku adalah pertama jangan takut ya teman-teman. Kenapa jangan takut gitu? Karena yang namanya digital marketing, aku yakin kalau misalnya teman-teman nanti mau fokus berkarir di digital marketing, teman-teman bakal dapat banyak banget surprise gitu. Surprise itu ketika teman-teman harus menghadapi sesuatu yang itu biasanya belum pernah teman-teman hadapin gitu, belum pernah teman-teman lakuin, dan teman-teman harus bisa terima kesempatan untuk handle suatu bagian, misalnya ad lah ya, sesuai job title aku sekarang. Teman-teman dapat kesempatan untuk handle ads, sedangkan teman-teman belum banyak nih pengalaman untuk handle ads gitu. Terus teman-teman bingung, gue ambil atau enggak ya kesempatan ini? Tapi kan gue nggak bisa, gue nggak jago gitu. Udahlah nggak usah lah gitu, gue takut gitu. Nah itu jangan ya teman-teman, itu jangan. Pokoknya kalian jangan takut, kalau ada kesempatan yang bisa bikin kalian lebih growth lagi, ambil kesempatan tersebut. Karena aku pernah baca salah satu tulisan gitu. Kalau kalian dapat suatu kesempatan dan kalian takut gitu, takut untuk ambil kesempatan itu, please banget kalian harus ambil. Justru kalian harus ambil kalau kalian takut gitu. Insecure, kayaknya gue nggak cocok, kayaknya gue nggak bisa gitu. Nah, percayalah di situ adalah salah satu kesempatan kalian untuk naik level gitu. Karena ketika kalian udah berhasil melewati fase tersebut, kalian bakalan bersyukur kayak, oh, alhamdulillah akhirnya bisa juga nih untuk handle ini gitu. Itu karena apa? Karena teman-teman tadi mau berkembang gitu loh, mau ambil kesempatan tersebut. Coba kalau misalnya teman-teman takut terus gitu, takut nggak mau ambil kesempatannya, terus merasa nggak bisa, merasa nanti gimana nih, overthinking gitu kalau nggak berpengalaman tapi harus handle ini, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Jangan takut sajar menurut aku, karena dari kesalahan ini kita nanti bisa benar-benar belajar gitu. Kita benar-benar tahu, oh iya nggak boleh kayak gini karena kalau gue kayak gini nanti hasilnya bisa kayak gini gitu. Jadi benar-benar kita tuh belajar dari kesalahan. Ya itulah yang namanya orang yang udah pengalaman tuh kayak gitu teman-teman. Pengalaman tuh maksudnya kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi untuk teman-teman semua, pesan aku ketika nanti teman-teman mau mengeksplor diri, kemudian teman-teman dapat kesempatan, tapi teman-teman ngerasa nggak pantas, teman-teman ngerasa insecure, ngerasa takut buat ambil kesempatan tersebut, please banget tolong dikesampingkan rasa itu tadi gitu ya. Tapi ambil kesempatan tersebut dan kerjakan dengan sebaik mungkin gitu. Kalau hasilnya nggak bagus, gimana Kak? Kalau jelek, nggak apa gitu. Itu adalah sebuah pembelajaran. Dari situ teman-teman bisa belajar. Yakin banget aku. Jadi jangan menyerah gitu. Jangan overthinking juga ke depannya kayak gimana. Yang penting teman-teman gas terus, lanjut terus, dan teman-teman tahu fokusnya itu apa gitu. Jadi kalau kita tahu fokus kita apa, kita bisa capainya itu lebih mudah gitu. Jadi kita nggak sembrono itu dalam artian ada yang menarik sedikit terus kita melenges ke samping, ada lagi yang lebih cakep kita melenges lagi. Nah, nggak gampang terlena lah ibaratnya kalau kita tuh punya fokus, punya goal yang memang tahu kita pengen tuju gitu. Jadi penting banget untuk teman-teman semua tentuin fokusnya apa gitu biar teman-teman bisa mulai nata itu gitu. Dan kalau udah dapat kesempatannya, ambil, jangan disia-siain. Kurang lebih sih itu, Kak Azhar. Thank you. Keren banget ya. Aduh, aku jadi dapat wejangan dan motivasi untuk bangkit gitu ya. Jadi kayak wow, ternyata Kak Miftah ini bisa jadi panutan buat kita semua untuk bermain di digital marketing gitu. Dan memang aku ngerasa kalau digital marketing tuh benar-benar harus kita belajar banyak. Contohnya kayak soft skill maupun hard skill. Terus juga Kak Miftah sempat nge-highlight untuk kayak kita harus fokus dan jangan sampai terlena dengan hal-hal lain kayak distraksi. Apalagi kalau di dunia pekerjaan tuh pengalaman ya, kita di dunia kerja tuh ibaratnya belajar sambil eksekusi. Gagal, belajar, ambil hikmahnya, terus eksekusi perbaikannya gitu. Asik banget ya copywriting aku ya. Keren banget. Terus
aku tuh kayak juga kayak belajar banyak gitu ya tentang insight dari digital marketing yang udah diberikan nih sama Kak Miftah. Gila, keren banget. Terus itu aja sih kayaknya pembahasan kita cukup singkat dan tapi ini bisa dieksplor lagi buat teman-teman hunters yang pengen belajar banyak untuk mengenai digital marketing maupun kayak spesialisasi tadi ya di performance ads, creative marketing atau event marketing. Itu banyak banget lah ya tentang social media spesialis, itu sebenarnya banyak banget dan dinamis ya. Pasti kami selalu menyarankan untuk peka terhadap tren karena digital marketing itu selalu berkembang apalagi di toolsnya maupun fenomena yang terjadi gitu ya kan. Ya itu aja dari aku. Thank you so much buat banget emang ya bener banget dari Kak Miftah. Thank you so much buat teman-teman sekalian, buat hunter sekalian. Mungkin Kak Miftah gimana nih? Ada kata-kata terakhir gak sebelum menutup podcast kita kali ini? Oke. Untuk teman-teman semua yang memang sedang tertarik di bidang digital marketing, pengen bangun karir gitu, ayo kita bangun karirnya dari sekarang gitu, dari hal kecil aja teman-teman gitu. Teman-teman kalau misalnya belum bisa dapat tempat magang ataupun tempat bootcamp, teman-teman bisa belajar dulu aja gitu. Banyak banget kok sekarang tempat-tempat belajar kayak course gratis gitu ataupun belajar dari YouTube juga udah oke banget menurut aku. Yang penting kita punya niat untuk belajar, niat untuk berkembang. Kalau memang belum dapat tempatnya, yang penting kita memantaskan diri dulu aja tadi dengan belajar seperti itu juga oke banget teman-teman. Nanti juga kalau seiring berjalannya waktu sesuai dengan niat kita tadi gitu, nanti bakal datang sendiri kesempatannya, entah itu dari tempat magang, volunteer gitu, ataupun dari bootcamp performa kita tadi sih untuk bisa semakin menunjukkan skill kita gitu, dan akhirnya teman-teman bisa mencapai karir yang teman-teman impikan. Dari aku yang penting jangan patah semangat, mulai cari fokusnya apa, kemudian di set nih dari sekarang gitu, goal kalian tuh fokusnya apa nih gitu, biar teman-teman itu nata karirnya tuh sesuai dengan goal tadi gitu. Misal pengen digital marketing, oh oke, berarti harus ikut intern yang memang inline dengan digital marketing. Biar apa? Biar sesuai dengan goal teman-teman tadi. Jadi bisa fokus ngebangun portofolionya gitu. Karena kalau misalnya kita fokus, terus kita tahu goal kita apa, nanti insya Allah growth-nya bakalan cepat gitu. Karena benar-benar inline. Nah, seiring dengan perjalanan tersebut, jangan lupa teman-teman dipublikasikan, teman-teman belajar ataupun teman-teman lagi ikut magang gitu. Teman-teman sekarang ada yang namanya social media LinkedIn gitu ya. Nah, di situ ada social media yang khusus untuk profesional gitu. Teman-teman bisa mengembangkan sayapnya di situ. Ya walaupun teman-teman mungkin belum ada tempat magang ataupun masih belajar gitu ya, nggak apa-apa gitu, it's okay, teman-teman sharing-sharing di situ ataupun teman-teman komen atau kasih insight ke postingan-postingan yang related dengan digital marketing. Nah nanti di situ insya Allah bakalan dapat insight-insight baru dan juga dapat kesempatan-kesempatan baru juga di LinkedIn tadi. Jadi aku juga salah satu orang yang merasakan gitu ya betapa insightfulnya LinkedIn gitu. Jadi teman-teman penting juga untuk bangun personal branding gitu, karena kalau kita mau berkarir di digital marketing itu kan tentang pemasaran ya teman-teman. Nah kita juga harus pintar memasarkan diri kita sendiri gitu kan. Jadi kita harus pintar juga untuk ngebangun personal branding. Jadi semuanya inline, semuanya jalan gitu. Jadi dari beberapa proses tadi, insya Allah itu akan menghantarkan teman-teman ke karir terbaiknya, seperti itu. Good luck hunter semua. Asik banget ya Kak Miftah tuh. Jangan lupa untuk hunters dicatat tuh buat kata-kata motivasinya, mungkin aja bisa melonjak karir kalian terutama di digital marketing. Oke, itu aja. Dari pernyataan Kak Miftah tadi udah menjadi tanda untuk mengakhiri sesi podcast kita kali ini. Thank you so much buat hunters maupun listener yang mendengarkan podcast kita di Spotify maupun di YouTube channel. So stay tune terus di Instagram Magang Update untuk dapatkan informasi menarik seputar magang, karir, mahasiswa, beasiswa,
maupun seputar kelas kayak Magang Atlet Academy volume selanjutnya maupun MUAP gitu untuk perkembangan atau pengembangan diri kalian seperti itu. Keren banget, terima kasih banget untuk Miftah yang telah hadir di sesi podcast kita kali ini. Aku jadi belajar banyak insight dan mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung hunter sekalian maupun pembicara kita yang keren ini, yang tentunya banyak banget hal-hal yang aku dapat dan juga tetap terjalin untuk relasi. Itu aja dari aku, karena pembuka tidak ada pantun, maka penutup harus ada pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.